Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Rabbi yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa bertemu dalam pertemuan kali ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh terhadap ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, pada mata kuliah analisis kompleks, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai tentang integral fungsi bernilai kompleks. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nanang Warsa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis kompleks yang telah membantu kami dan membimbing kami dalam penyusunan pada pertemuan kali ini. Adapun anggota dari kelompok 7 yaitu Adinda Putri Nopia Tamala selaku pemateri kedua, ada Aldi Setiawiguna selaku pemateri ketiga, dan saya sendiri yaitu Sifatul Munawaroh selaku pemateri pertama. Langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang integral pada fungsi kompleks. Misalkan, fungsi ft adalah suatu fungsi kompleks dari variabel real t, kita bisa tuliskan sebagai ft itu sama dengan ut ditambah i pt, dengan ut dan pt-nya ini merupakan fungsi real. Kemudian jika ut dan pt-nya ini kontinu pada interval tertutup, t lebih besar atau sama dengan a dan t kurang dari atau sama dengan b, maka bentuk integral pada fungsi kompleksnya yaitu integral dengan batas bawah a dengan batas atas b dari fungsi ft dt itu sama dengan integral batas bawah a dan batas atas b ut dt ditambah dengan i integral batas bawah a dan batas atas b pt dt. Adapun sifat-sifat integral dari fungsi kompleks yaitu yang pertama, RE atau bagian nyata dari bilangan kompleks integral dengan batas bawah A, batas atas B, ft dt itu sama dengan integral A dengan batas atas B, bagian nyata dari bilangan real atau RE, ft dt. Yang kedua, yaitu bilangan imajiner atau IM, integral batas bawah A, batas atas B, ft dt itu sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, imajiner ft dt. Yang ketiga, yaitu integral dengan batas bawah A, batas atas B, k ft dt, di mana k-nya ini merupakan konstanta, sama dengan k integral batas bawah A, batas atas B, ft dt. Kemudian pada sifat yang keempat yaitu integral dengan batas bawah A, batas atas B, ft dt itu sama dengan negatif integral dengan batas bawah B dan batas atas A, ft dt. Selanjutnya sifat yang kelima, mutlak dari integral dengan batas bawah A, batas atas B, ft dt itu sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, mutlak ft dt. Selanjutnya di sini akan disampaikan mengenai tentang bukti sifat yang ketiga dari sifat integral pada fungsi kompleks, di mana pembuktian sifat integral fungsi kompleks ini menggunakan sifat-sifat dari fungsi real. Di sini akan dibuktikan sifat yang ketiga, di mana sifat yang ketiga yaitu integral batas bawah A, batas atas B, k ft dt itu sama dengan integral batas bawah A, batas atas B, k ut dt ditambah i vt dt. Itu sama dengan kita bisa operasikan sehingga menjadi integral batas bawah A, batas atas B, k ut dt ditambah integral batas bawah A, batas atas B, k i p dt. Ini sesuai dengan sifat integral pada fungsi real. Selanjutnya,
karena memuat konstanta, sehingga kita bisa tuliskan K integral dengan batas bawah A batas atas B UT dt ditambah K integral batas bawah A batas atas B IVT dt. Karena memuat konstanta keduanya, maka kita bisa tuliskan K dikali dengan integral batas bawah A batas atas B K UT dt ditambah IVT dt sama dengan K karena integral batas bawah A batas atas B K UT dt plus IP dt sesuai dengan sifat integralnya, bahwasannya itu merupakan integral batas bawah A batas atas B dari FT dt. Sehingga dari pembuktian tersebut bahwasannya integral batas bawah A batas atas B K FT dt itu sama dengan K integral batas bawah A batas atas B PT dt. Maka sifat tersebut terbukti. Selanjutnya pembuktian sifat yang keempat, di mana sifatnya itu integral dengan batas bawah A batas atas B FT dt sama dengan integral dengan batas bawah A batas atas B UT dt ditambah I dengan batas bawah A batas atas B PT dt. Dengan menggunakan sifat integral fungsi, di mana integral A batas bawah A batas atas B fx dx itu sama dengan integral dari integral batas bawah A batas atas B fx dx. Nah, dari sifat integral fungsi real tersebut, kita bisa tuliskan integral batas bawah A batas atas B ft dt itu sama dengan integral integral batas bawah A batas atas B UT dt dikurangi I integral batas bawah A batas atas B VT dt sama dengan, karena keduanya memuat negatif, sehingga kita bisa tuliskan sebagai negatif dikali integral batas bawah A batas atas B UT dt ditambah I integral A batas bawah A batas atas B PT dt. Atau juga kita bisa tuliskan sebagai integral min dikali integral batas bawah A batas atas B UT ditambah I PT dt. Karena integral batas bawah A batas atas B UT plus I T dt ini sesuai dengan definisi, yaitu F integral dari batas bawah A batas atas B PT dt, maka pada sifat 4 ini terbukti bahwasannya integral dengan batas bawah A batas atas B FT dt itu sama dengan negatif integral dengan batas bawahnya itu B dan batas atasnya itu A FT dt. Maka sifat tersebut terbukti. Selanjutnya di sini ada contoh, hitunglah integral kompleks dari integral kontur atau garis tertutup z kuadrat dikali e pangkat 2z dz, di mana mutlak dari z sama dengan 2. Penyelesaiannya, fungsi fz sama dengan z kuadrat dikali e pangkat 2z ini merupakan fungsi analitik karena merupakan hasil perkalian polinom z kuadrat dan bentuk eksponennya yaitu e pangkat 2z. Yang keduanya merupakan fungsi analitik. Lintasannya yaitu pada mutlak z sama dengan 2 yang merupakan lingkaran berpusat di titik asal dan berjari-jari 2 sehingga merupakan lintasan tertutup. Ini sesuai dengan teorema akibat Cauchy-Gord atau akibat teorema Cauchy-Gord, maka hal tersebut diperoleh integral kontur atau garis tertutup z kuadrat dikali e pangkat 2z itu sama dengan 0, di mana lintasannya yaitu mutlak z sama dengan 2. Selanjutnya di sini ada lintasan. Jika G dan H itu merupakan fungsi yang bernilai real dan kontinu dari variabel t dalam interval tertutup, yaitu t lebih besar atau sama dengan a dan t ini kurang dari atau sama dengan b, maka himpunan titik-titik di bidang x, y dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks
X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T lebih besar atau sama dengan A, dan T kurang dari atau sama dengan B. Oleh karena itu, himpunan titik-titik dalam bidang kompleks juga dapat dinyatakan dalam bentuk parametriks. Definisi 1. Kurva di bidang datar ini merupakan kurva mulus atau smooth curve. Kurva tersebut dapat dinyatakan dengan dua fungsi bernilai real, di mana X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dan T lebih besar atau sama dengan alfa, dan T kurang dari atau sama dengan beta. Sedemikian sehingga dx per dy itu sama dengan g aksen t, dan dy per dt itu sama dengan h aksen t. Ini ada dan continue pada interval t lebih besar atau sama dengan alfa dan t kurang dari atau sama dengan beta. Selanjutnya di sini ada contoh kurva dalam bentuk parametrik x sama dengan 2 cos t dan y sama dengan 2 sin t, di mana T-nya ini lebih besar atau sama dengan 0 dan T-nya kurang dari atau sama dengan 3V/2 merupakan kurva mulus. Pada kurva berbentuk parametrik ini sesuai dengan definisi dinyatakan sebagai kurva mulus karena memenuhi X sama dengan GT dan Y sama dengan HT, di mana T lebih besar atau sama dengan alfa dan T juga kurang dari atau sama dengan beta. Di sini X-nya sudah ada, yaitu X sama dengan 2 cos T, di mana GT-nya menjadi 2 cos T. Dan di sini juga ada Y sama dengan 2 sin T, di mana HT-nya itu adalah 2 sin T. Kemudian dengan batas alfa yaitu 0 dan batas beta yaitu 3V/2. Maka berdasarkan teorema dan definisi satu tadi, terbukti bahwasanya kurva dalam bentuk parametrik X sama dengan 2 cos T, Y sama dengan 2 sin T, dengan T-nya lebih besar atau sama dengan 0, dan T-nya itu kurang dari atau sama dengan 3V/2, ini merupakan kurva mulus. Kemudian jika C ini merupakan kurva mulus dengan bentuk parametrik X sama dengan GT, Y sama dengan HT, di mana T lebih besar atau sama dengan A dan T lebih besar atau sama dengan B, maka titik pada C yang berpadanan dengan T sama dengan A itu disebut sebagai titik awal. Kemudian, jika pada C yang berpadanan dengan T sama dengan B disebut titik akhir C. Selanjutnya, C disebut lintasan fade bila C ini terdiri dari berhingga banyaknya kurva mulus, yaitu di mana C sama dengan C1 ditambah C2 sampai Cn, dengan C1, C2 sampai Cn-nya ini merupakan suatu kurva mulus. Di sini terdapat contoh dua mengenai tentang lintasan. Yang pada poin A, lintasan tertutup terlihat bahwasanya di situ ada C1, C2, dan C3 dalam bentuk lintasan berbentuk segitiga tersebut disebut sebagai lintasan tertutup karena titik awal dan titik akhirnya ini berhimpit. Kemudian pada yang nomor B yaitu lintasan terbuka karena pada lintasan tersebut titik awal dan titik akhirnya itu tidak saling berhimpit sehingga lintasan tersebut disebut sebagai lintasan terbuka. Selanjutnya yang C ini merupakan lintasan sederhana. Dinyatakan sebagai lintasan sederhana karena lintasan tersebut tidak memotong dirinya sendiri. Jika terdapat sebuah lintasan yang tidak memotong dirinya sendiri, maka disebut sebagai lintasan sederhana. Selanjutnya yang poin D di sini ada lintasan berganda. Dinyatakan sebagai lintasan berganda karena pada lintasan tersebut memotong dirinya sendiri. Artinya, jika terdapat sebuah lintasan yang memotong dirinya sendiri disebut sebagai lintasan berganda. Pada poin selanjutnya yaitu mengenai tentang teorema kurva Jordan. Jika C merupakan lintasan tertutup sederhana di bidang datar, maka bidang datar itu dibagi oleh menjadi tiga bagian, yaitu yang pertama kurva C, yang kedua bagian dalam C ditulis in C yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas, yang ketiga bagian luar C disebut XC yang merupakan himpunan terbuka dan terbatas, yang keempat kurva C merupakan batas dari himpunan in C dan XC. Oke, sekarang saya akan melanjutkan materi
tentang integral fungsi aljabar. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral garis. Nah, sebelum kalian mempelajari integral garis, kalian perlu memahami terlebih dahulu tentang integral fungsi aljabar. Nah, pada slide PPT, kita tinjau kembali bahwa pada integral fungsi aljabar yang dijadikan batasnya itu adalah sumbu X dan sumbu Y. Tetapi di dalam integral garis yang dijadikan batasnya adalah kurva atau biasanya ditulis dengan kurva mulus C. Kita perhatikan bahwa misalkan kurva mulus C disajikan dengan X sama dengan GT, Y sama dengan HT, dengan T lebih besar sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Nah, kita berbicara di sini GT dan HT. Jadi yang akan kita gunakan adalah variabel T. GT dan HT continue di T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Maka G aksen T dan H aksen T juga continue di T sama T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kurva C mempunyai arah dari titik A ke titik akhir B. Dan P, X, Y merupakan suatu fungsi yang terdefinisi di C. Nah, kita lihat bahwa kita akan jadikan kurva sebagai batasnya. Kita lihat, dan fungsinya juga akan diganti dengan variabel T gitu. Kita lihat yang di bawahnya integral dengan batas C, di mana C ada kurva mulus C, P, X, Y, dx ditambah Q, X, Y, dy. Nah, di sana fungsinya masih X dan Y, dan dx dan dy. Nah, kita akan ganti dengan variabel T. Selanjutnya, kita perhatikan sifat-sifat dari integral garis. Yang pertama, jika Px, Y kontinu di C, maka integral Px, Y dx dan integral Px, Y dy ada. Nah, jadi integral itu tuh akan ada integral Pxy dx dan Pxy dy itu akan ada jika Pxy-nya itu kontinu di C. Dan akan berlaku 2 poin di bawahnya, yaitu kita lihat bahwa integral Px, Y dx sama dengan integral dari A sampai B dengan P, GT, HT. Nah, tadi dengan G aksen T, dt. Selanjutnya, integral dari Px, Y dy sama dengan integral A sampai B, P, GT, HT dengan H aksen T, dt. Untuk sifat yang kedua yaitu integral dari A sampai B, Px, Y dx itu sama dengan negatif dari integral. Maksudnya sama dengan negatif dari integral B sampai A Px, Y dx. Nah, jadi tadi kita lihat sifat yang kedua, yang awalnya tadi integral dari A sampai B, ketika kita negatifkan akan menjadi integral dari B sampai A. Selanjutnya sifat yang ketiga, jika Px, Y dan Qx, Y kontinu di C, maka integral Px, Y dx ditambah dengan integral Qx, Y dx sama dengan, nah karena sesama dx bisa kita jumlahkan, yaitu integral P dalam kurung Px, Y dx ditambah integral Qx, Y dx. Nah, untuk memahami lebih jelas tentang integral garis, di sini ada contoh soal yang akan kita bahas. Kita lihat dalam contoh soalnya, hitunglah integral dari 0,3 sampai 2,4, 2y ditambah x kuadrat dx ditambah 3x min y dy
sepanjang. Yang pertama, sepanjang parabola X sama dengan 2T, Y dan Y sama dengan T kuadrat ditambah 3. Dan yang kedua, sepanjang garis lurus dari 0,3 ke 2,3 dan kemudian dari 2,3 ke 2,4. Nah, pertama kita akan menjawab terlebih dahulu soal yang pertama atau yang A. Nah, kita terlebih dahulu mengerjakan tadi soal yang pertama yang A, yaitu sepanjang parabola X sama dengan 2T dan Y sama dengan T kuadrat plus 3. Nah, kita akan mengintegralkan fungsi di atas, tetapi kita akan ganti variabelnya dengan variabel T. Pertama kita lihat, ketahui bahwa X sama dengan 2T, maka dx-nya sama dengan 2dt. Dan y-nya sama dengan T kuadrat plus 3, maka dy-nya adalah 2T dt, ya. Nah, selanjutnya kita akan mencari batas dari T. Batas dari T dengan menggunakan titik yang tadi, titik 0,3 dan 2,4. Terlebih dahulu kita periksa titik 0,3. Pada titik 0,3, X sama dengan 2T, maka X-nya adalah 0. X-nya 0 berarti T-nya adalah T-nya 0. Yang kedua, Y sama dengan T kuadrat plus 3. Berarti tadi Y-nya dalam titik itu Y-nya adalah 3. Berarti T-nya adalah 0. Selanjutnya kita ke titik 2,4. Kita lihat seperti tadi X sama dengan 2T. Maka ketika X-nya sama dengan 2, maka T-nya adalah 1. Dan yang selanjutnya yang Y sama dengan T kuadrat ditambah 3, maka ketika Y-nya 4, berarti T-nya 1. Nah, dari sana kita ketahui bahwa kita akan menggunakan batas dari integralnya adalah batas T-nya itu adalah 0 sampai 1. Selanjutnya kita akan mengintegralkan fungsi di atas, tetapi kita akan ganti variabel Y dan X-nya itu yang tadi diketahui, yaitu X sama dengan 2T. Kita ganti. Kita lihat integral dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 ini dari batas yang sudah kita tentukan tadi, batas T-nya. Lalu 2Y tambah X kuadrat. Kita tulis berarti 2, Y-nya kita ganti. Y-nya adalah kan T kuadrat plus 3. Berarti 2 dikali T kuadrat plus 3 ditambah 2T kuadrat, yaitu X kuadratnya 2T kuadrat. dx-nya adalah 2dt. dx-nya tadi, dx adalah 2dt ditambah 3 dikali X. Berarti 3 kali 2T dikurangi Y. Y-nya adalah T kuadrat plus 3. Lalu dy. dy-nya adalah 2T dt. Kemudian kita sederhanakan. Berarti sama dengan integral dari 0 sampai 1 kita dapatkan negatif 2T pangkat 3 ditambah 24T pangkat 2 dikurangi 6T ditambah 12 dt. Kemudian kita integralkan, yaitu menjadi negatif 1/2T pangkat 4 ditambah 8T pangkat 3 dikurangi 3T kuadrat ditambah 12T dengan batasnya 0 sampai 1. Nah, kalian hitung sendiri ya ini integralnya, yaitu saya sudah langsung hasilnya. Hasilnya adalah 33/2. Nah, selanjutnya kita akan menjawab yang kedua, yang B, yaitu sepanjang garis lurus dari 0,3 ke 2,3 dan kemudian dari 2,3 ke 2,4. Nah, sebelumnya ini adalah persamaan garis melalui dua titik, yaitu ada Y min, dimana kita ketahui bahwa persamaannya itu adalah Y dikurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 dikurangi X1. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama dulu dari 0,3 ke 2,3.
Nah, dari 0,3 ke 2,3, kita lihat yang berubah tuh yang mana? Yang berubah tuh yang X-nya ya, yang X-nya dari 0 sampai 2, dari 0 ke 2 gitu. Maka di sini Y-nya sama dengan 3, berarti DY-nya sama dengan 0. Nah, kita langsung ke integralkan, berarti integral 0 sampai 2, karena dari sini yang berubahnya itu yang X ya, dari 0 ke 2. Maka integral 0 sampai 2, 2Y ditambah X kuadrat dx ditambah 3X min Y dy. Nah, kemudian kita tadi sudah punya Y-nya 3. Kita substitusi aja, kita ganti integral 0 sampai 2, 2Y, berarti 2 dikali 3, berarti 6. 6 ditambah X kuadrat dx ditambah 3X dikurangi 3 dikali 0, dy-nya kan 0 ya. Berarti integral 0 sampai 2, 6 ditambah X kuadrat dx. Nah, kalian integralkan dan hasilnya adalah 44/3. Selanjutnya dari 2,3 ke 2,4. Nah, kita lihat dari 2,3 ke 2,4 yang berubah tuh yang mana? Ternyata yang berubah itu yang Y-nya dari 3 ke 4. Nah, berarti X sama dengan 2, maka dx-nya sama dengan 0. Kita jadikan batas, berarti integral dari 3 sampai 4 ya. 3 sampai 4, 2Y ditambah X kuadrat dx ditambah 13X min Y, ditambah 3X min Y dy. Nah, maka integral dari 3 sampai 4 kita ganti, X-nya jadi 2, berarti 2Y ditambah X kuadrat, berarti 2 kuadrat sama dengan 4, dikali dx-nya 0, ditambah integral dari 6, 3 dikali 2, 6, dikurangi Y dy. Maka ini kan hasilnya 0 ya, ini integral ini. Selanjutnya yang sisanya adalah integral 3 sampai 4, 6 dikurangi Y dy. Itu hasilnya sama dengan 5/2. Nah, tadi bawa dari dalam soal garis lurus dari 0,3 ke 2,3 dan kemudian dari 2,3 ke 2,4, maka kita jumlahkan saja. Berarti tadi hasilnya yang pertama dari 0,3 ke 2,3 adalah 44/3. Dari 2,3 ke 2,4 yaitu 5/2. Kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 103/6. Nah, selanjutnya kita ke integral lintasan kompleks. Nah, di sini ada integral, ada lintasan kompleksnya. Berarti gabungan dari definisi integral kompleks dan lintasannya. Kita lihat integral dari fungsi kompleks fz atas lintasan C disebut integral lintasan, atau bisa dengan kata lain atau biasa disebut dengan integral garis atau integral kontur, dan dinyatakan dengan integral di bawahnya integral dengan batas C fz dz, dan ini integralnya bentuknya kayak gini, C fz dz ini dinamakan dengan integral yang tertutup. Integral tertutup dengan integral yang bentuknya beda, dan integral yang sebelahnya adalah integral biasa, yaitu integral terbuka. Kita lihat teoremanya itu diberikan fungsi fz sama dengan u x, y ditambah i pi x, y. Ini dari mana? Ini dari definisi integral. Dari yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Sipa, yaitu tentang integral, tentang integralnya gitu. Fungsi umumnya berarti fz sama dengan u x, y ditambah i pi x, y dengan u dan pi adalah suatu fungsi dari T yang kontinu pada T yang lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Integral fungsi fz sepanjang lintasan C dengan arah dari Z sama dengan A sampai Z sama dengan B adalah, kita bisa tuliskan integral dari A sampai B fz dz sama dengan integral A sampai B f gt ditambah IHT gitu, dengan G aksen T dan IH aksen T dt gitu. Jadi kita ganti variabel yang tadi x-nya x, y berarti menjadi, karena ini kita gunakan adalah sebagai integral lintasan atau integral kontur atau integral garis, ini berarti kita gunakan variabelnya variabel T gitu. Jadi GT dan IHT.
Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengintegralan Cauchy atau integral Cauchy. Nah, sebelumnya kita akan bahas terlebih dahulu tentang titik interior. Nah, apa sih titik interior? Karena di dalam integral Cauchy ini akan dibahas. Nah, titik interior. Titik Z0 disebut titik interior dari lintasan tertutup C bila terdapat lingkungan dari Z0 yang termuat di dalam C. Nah, jadi kita lihat pada lingkaran tertutup atau lintasan tertutup di bawah ada sebuah lintasan tertutup C, ya, lintasan tertutup C. Kemudian di dalamnya ada sebuah titik interior. Titik interiornya itu adalah Z0. Nah, berarti sebelumnya kalau ini Z0-nya terdapat di dalam lintasan tertutup tersebut, maka itu dinamakan titik interior. Tetapi ketika Z0-nya atau titik ininya itu berada di luar, maka itu bukan dinamakan titik interior. Nah, selanjutnya lintasan tutup arah positif. Yaitu lintasan tutup yang arah positif itu yang kayak gimana? Yaitu yang bila berjalan menyusuri lintasan, maka daerah yang dilingkupi oleh C terletak di sebelah kiri. Jadi secara simpelnya yaitu ketika lintasan tutup arah positif itu adalah ketika arahnya itu ke kiri atau berlawanan arah jarum jam. Misalkan dari bulatan ini kita arahkan ke sebelah kiri, yaitu ke yang berlawanan arah jarum jam, maka lintasan tertutup itu adalah arahnya positif. Sedangkan untuk yang arah negatif, maka itu arahnya adalah searah jarum jam. Nah, selanjutnya kita lihat teorema dari integral Cauchy. Teoremanya berbunyi, jika Fz analitik dan F aksen Z kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral, nah bentuknya kayak gini, integral dengan batas C Fz dz itu sama dengan 0. Nah, tadi disebutkan jika Fz-nya analitik, berarti kalian harus paham dulu terhadap fungsi yang analitik itu yang seperti apa. Jadi, Fz analitik ini, fungsi Fz disebut analitik di titik Z0 apabila ada di semua titik pada suatu lingkungan Z0 gitu. Tadi teoremanya jika Fz-nya analitik dan F aksen Z-nya kontinu di dalam dan pada lintasan tertutup, nah di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral, nah dengan lambang integral kayak gini adalah disebutnya integralnya tertutup gitu, integralnya tertutup. Kalau integral biasa itu berarti integralnya terbuka, integral C Fz dz sama dengan 0. Selanjutnya kita perhatikan yang di bawahnya. Misalkan lintasan C tutup dengan arah berlawanan jarum jam, berarti arahnya positif. Z0-nya adalah sebagai titik interior dari C, dan Fz-nya analitik pada daerah yang dilingkupi oleh C. Maka kita bisa tuliskan integral Cauchy-nya, yaitu integral dengan batas C, Fz per Z min Z0 dz sama dengan 2pi dikali I Fz0. Nah, tadi berarti dalam integral Cauchy definisi lainnya yaitu integral dengan C sama dengan Fz per Z min Z0 dz sama dengan 2pi dikali I Fz0. Untuk lebih memahaminya, di sini ada satu contoh soal, kita akan membahasnya. Nah, kita lihat soalnya adalah C berupa, ini maksudnya lingkaran dengan jari-jarinya 2 dan berlawanan jarum jam. Hitung integral dari E pangkat Z per Z min I dz. Soalnya yaitu C berupa, ya ini maksudnya adalah sebuah lingkaran gitu, lingkaran dengan jari-jarinya 2. Jari-jari 2 dan berlawanan jarum jam. Berarti arahnya
positif, berlawanan jarum jam. Hitung integral dengan batas C, E pangkat Z per Z dikurangi I dz. Sebelumnya saya tadi dalam soal itu berlawanan jarum jam berarti integralnya positif atau arahnya positif. Arahnya positif berarti tadi dalam rumus integral Cauchy integral C Fz per Z dikurangi Z0 dz sama dengan 2pi I Fz0. Itu dalam arah positif. Sedangkan dalam arah negatif berarti akan negatif 2pi dikali I Fz0. Nah, kita kembali ke soalnya itu adalah tadi C-nya itu berupa lingkaran dengan jari-jarinya 2 dan berlawanan jarum jam. Hitung integral E pangkat Z per Z min I dz. Nah, kita tadi dari dalam rumusnya itu integral Fz per Z min Z0 dz ya. Berarti dari dalam soal ini yang menjadi Fz-nya itu adalah E pangkat Z ya yang atas. Sedangkan untuk Z0-nya atau titik interiornya ini Z0-nya adalah yaitu I sebagai I. Maka Fz-nya adalah sama dengan E pangkat Z. Dan Fz0-nya tadi Z0 kan I, berarti Fz0-nya adalah E pangkat I. Jadi, tadi kan sama dengan 2pi, berarti 2pi Fi. Tadi kan Fz0. Fz0 ganti jadi Fi. Jadi sama dengan 2pi Fi-nya adalah E pangkat I. Nah, E pangkat I kita tahu bahwa kita dalam rumus dalam materi yang lain sudah dibahas yaitu ketika E pangkat I theta sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Nah, dalam E pangkat I ini berarti tetanya adalah 1. Berarti cos 1 ditambah I sin 1. Nah, kita masukkan saja berarti sama dengan 2pi I. Pangkat I-nya adalah cos 1 ditambah I sin 1 sama dengan 2pi I cos 1 min sin 1 sama dengan 2pi atau kita tukar negatif sin 1 ditambah I cos 1. Nah, selanjutnya itu teorema Cauchy-Gorsat. Jadi kayak bentuk sederhananya dari teorema Cauchy ya. Tadi kalau teorema Cauchy itu jika Fz-nya analitik dan F aksen Z-nya itu kontinu. Sedangkan untuk teorema Cauchy-Gorsat yaitu jika Fz-nya analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C, maka integral tertutup C-nya ini Fz dz itu sama dengan 0. Berarti tanpa F aksen Z-nya kontinu juga. Tanpa F aksen Z-nya kontinu, maka ketika Fz-nya analitik dan dalam atau pada lintasan tertutup, maka itu dinamakan teorema Cauchy-Gorsat. Dan Fz dz-nya itu integral Fz dz-nya itu sama dengan 0. Baik, berikutnya itu integral tak tentu dan integral tentu. Jika fungsi F analitik di dalam domain terhubung sederhana D, maka Fz sama dengan integral Fc dengan batas bawah Z0 dan batas atasnya Z terhadap dc mempunyai turunan untuk setiap titik Z di dalam D dengan F aksen Z sama dengan Fz. Asalkan lintasan pengintegralan dari Z0 ke Z seluruhnya terletak di dalam D. Jadi Fz juga analitik di dalam D. Berikut ini merupakan teorema 4.8 yang mana jika alfa dan beta di dalam D, maka integral Fz dengan batas atas alfa dan batas bawah alfa dan batas atas beta terhadap dz itu akan sama dengan F beta dikurangi F alfa. Nah, penjelasan lebih jelasnya yaitu seperti pada gambar di bawah ini yang mana alfa dan beta terletak di dalam D, di mana
FZ itu analitik. Berikut ini merupakan contoh dari integral tak tentu atau integral tentu. Integral Z dengan batas bawah I dan batas atas 2 tambah I terhadap dz itu dapat kita integralkan, yang mana akan menghasilkan 1/2 Z kuadrat. Setelah kita integralkan, kemudian kita substitusikan seperti biasa. Untuk batas bawahnya yaitu I dan batas atasnya yaitu 2 ditambah I. Sehingga hasilnya yaitu 2 tambah 2I. D, karena FZ sama dengan Z merupakan fungsi utuh, maka dapat dibuat sebarang domain terhubung sederhana D yang memuat lintasan pengintegralan dari Z sama dengan I ke Z sama dengan 2 ditambah I. Berikutnya yaitu teorema Morera dan teorema Liouville. Teorema 4.10, teorema Morera. Jika FZ kontinu dalam domain terhubung D, dan untuk setiap lintasan tertutup C dalam D, berlaku integral FZ dengan batas bawah C terhadap DZ ini sama dengan 0. Maka FZ analitik di seluruh D. Kemudian teorema 4.11, teorema Liouville, jika FZ analitik dan mutlak FZ terbatas di seluruh bidang kompleks, maka FZ adalah suatu fungsi konstan. Berikutnya yaitu teorema modulus maksimum. Prinsip modulus maksimum, jika fungsi tak konstan FZ analitik di Z0, maka di setiap sekitar dari Z0 terdapat titik Z, dan mutlak dari FZ0 itu kurang dari FZ. Teorema 4.12 yaitu teorema modulus maksimum menjelaskan bahwa jika FZ analitik di dalam dan pada lintasan tertutup sederhana C dan FZ tidak konstan, maka mutlak FZ mencapai nilai maksimum di suatu titik pada C, yaitu pada perbatasan daerah itu dan tidak di titik interior. Selanjutnya yaitu contoh, misal Ft sama dengan 1 ditambah I 2T kuadrat. Tentukan RE integral Ft dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 terhadap dt, dan juga IM atau imajiner dengan integral Ft dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 terhadap dt. Nah, kedua integral ini merupakan integral dari bilangan real dan juga bilangan imajiner pada fungsi yang kita ketahui pada soal. Nah, dalam hal ini kita harus menjabarkan fungsi Ft ini agar kita dapat mengetahui mana yang merupakan bilangan real dan mana yang merupakan bilangan imajiner. Kita jabarkan saja. 1 ditambah I 2T kuadrat ini menjadi 1 ditambah 4IT dikurangi 4T kuadrat. Kenapa dikurangi 4T kuadrat? Karena I 2T dikuadratkan itu menghasilkan negatif I kuadrat. Menghasilkan I kuadrat, yang mana I kuadrat ini bernilai negatif 1, sehingga hasilnya itu negatif 4T kuadrat. Setelah itu kita klasifikasikan, diperoleh 1 dikurangi 4T kuadrat ditambah 4TI, yang mana 1 dikurangi 4T kuadrat ini merupakan bilangan real dan 4TI ini merupakan bilangan imajinernya. Atau jika secara rumus atau secara definisi itu untuk bilangan realnya dinotasikan dengan UT dan imajinernya dengan VT. Setelah kita ketahui bilangan real dan bilangan imajinernya, maka kita tinggal mensubstitusikan saja ke integral terhadap bilangan realnya.
kita mengganti fungsi ft-nya menjadi 1 dikurangi 4t kuadrat. Kemudian setelah itu kita integralkan saja terhadap dt-nya. 1 kita integralkan menjadi t, kemudian 4t kuadrat kita integralkan menjadi 4t pangkat 3 per 3. Dan setelah itu sesuai dengan teorema dasar kalkulus, kita substitusikan untuk setiap nilai batas atas maupun batas bawah dari integral tersebut. Sehingga kita peroleh 1 dikurangi 4 per 3 sama dengan negatif 1 per 3. Begitupun untuk mencari integral dari bilangan imajinernya. Kita gunakan teorema dasar kalkulus, dan setelah itu kita integralkan fungsi ft yang mana bernilai 4t, menghasilkan 4t kuadrat per 2. Kita sederhanakan menjadi 2t kuadrat. Setelah itu kita substitusikan untuk setiap nilai batas atas dan batas bawahnya, sehingga kita peroleh integral terhadap bilangan imajinernya yaitu 2. Contoh berikutnya, tentukanlah integral dari dalam kurung t ditambah 1 ditambah i t kuadrat dengan batas bawah 0 dan batas atas 1 terhadap dt. Kita telah mengetahui bahwa ini merupakan suatu kesatuan ya, fungsi ini suatu kesatuan, tidak ditanyakan integral terhadap bilangan real maupun bilangan imajinernya, sehingga kita selesaikan saja dengan teorema dasar kalkulus. Kita langsung integralkan untuk setiap variabel yang terdapat pada soal berikut ini. T kita integralkan menjadi setengah t kuadrat, kemudian 1 kita integralkan menjadi t, kemudian t kuadrat kita integralkan menjadi t pangkat 3 per 3. Setelah itu kita substitusikan untuk nilai batas atas maupun nilai batas bawahnya, diperoleh setengah ditambah 1 ditambah 1 per 3i. Setelah itu kita tinggal operasikan saja. Dan dihasilkan hasil akhirnya yaitu 3 per 2 ditambah 1 per 3i. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak sampai selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.